Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah aku pengertian yang baik. Amin. Sekarang kita mulai belajar online ya. Bismillah. Belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes, yes, yes. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pembuahan internal. Yang kedua, pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya, ayam, burung, dan penyu. Sedangkan pembuahan eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya katak dan ikan. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara beranak atau melahirkan, disebut juga sebagai vivipar. Pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Contohnya adalah kambing. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, proses pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah hewan ular. Hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Melalui kegiatan ekonomi, masyarakat mengolah sumber daya alam dan memanfaatkan hasilnya. Bagaimanakah kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN? Apakah kegiatan ekonomi di negara ASEAN sama dengan di Indonesia? Marilah kita baca teks tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN.
Bisa kalian baca tentang teks bermusyawarah dalam keluarga di halaman 67. Kemudian kita akan bahas tentang Pancasila sila keempat, di mana mengandung nilai kerakyatan. Pada gambar 2.12, anak-anak yang bermusyawarah dalam mengerjakan tugas kelompok merupakan cerminan sila keempat Pancasila. Penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian baca di samping gambarnya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yang pertama pembentukan tunas, contohnya hidra. Yang kedua fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian, contohnya cacing pipih. Yang ketiga membelah diri, contohnya amoeba. Dan yang keempat partenogenesis atau cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Dalam Pancasila yang kelima, mengandung nilai keadilan. Dalam penerapan nilai keadilan kehidupan sehari-hari, yang pertama, berbuat luhur dan saling membantu serta gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sekarang kalian baca tentang keadaan alam negara-negara ASEAN di halaman 84. Jangan lupa digaris bawahi ya. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Contohnya, gajah Sumatera merupakan salah satu hewan langka yang harus dilindungi dan dilestarikan. Ayo kita pelajari data pemerintahan negara-negara ASEAN berikut ini. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita syukuri dengan cara memelihara dan melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan evaluasi 2 dan evaluasi 3-nya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.